Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional Indonesia, Undang-Undang 1945, serta dinamika dan tantangan konstitusi. Di sini saya bersama dua teman saya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ike Dwi Pratiwira Hadian dengan NRP 204220154. Saya Fazlur Rahman Hilal Zulkarnain, NRP 20422011048. Dan saya Anis Mahmudah Hafsah dengan NRP 2042201078. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fazlur. Kepada Saudara Fazlur, disilahkan. Baik, pertama itu adalah konstitusi. Yang bisa dilanjut. Konstitusional dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok serta sumber dalam pembuatan perundang-undangan. Konstitusional di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Setiap undang-undang atau peraturan yang dibentuk dalam wilayah negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Lalu fungsi konstitusi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat, memberi suatu dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap rakyatnya, menjadikan landasan penyelenggara negara oleh pemerintah dalam pelayanan masyarakat, lalu yang keempat menjamin hak-hak asasi warga negara. Lalu esensi dalam konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara, melewati berbagai tantangan terhadap konstitusi, MPR RI sebagai lembaga yang berwenang telah banyak melakukan perubahan. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan. Dengan demikian, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaan harus dirinci secara tegas. Sebagai sebuah doktrin, konstitusionalisme merupakan paham yang membatasi kekuasaan para penguasa. Perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disusul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, yang merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer, sampai dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku, hingga reformasi yang menghantarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat dan berlaku sampai sekarang. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Nah, perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah bahwa penyusunan rancangan undang-undang dasar yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Lalu ada dinamika dan tantangan. Mengapa ada dinamika dan tantangan konstitusional 1945? Seiring berjalannya waktu, perlu dan diperlukan perubahan-perubahan yang menuju kesempurnaan dari konstitusi dengan segala keterbatasannya agar nilai dan norma yang diberikan bagi warga negara menjadi suatu nilai yang penting dan bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan tersebut adalah dinamika konstitusi yang terjadi dari tahun ke tahun, dan pemicunya berupa tantangan-tantangan yang menguji konstitusi itu sendiri.
Memini perjalanan sejarah Indonesia merdeka terjadi beberapa dinamika ketatanegaraan seiring perubahannya konstitusi. Konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yang itu berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Konstitusi Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai pada bulan Maret 1966 yang itu disebut sebagai Super Semar. Yang kelima adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Tantangan. Yang pertama adalah gerakan separatis dari berbagai pihak seiring berjalannya waktu akibat ketidakpuasan terhadap konstitusi. Yang kedua adalah kebijakan tumpang tindih sering terjadi akibat tujuan yang kurang jelas dan hanya berorientasi pada solusi. Yang ketiga, citra buruk pemerintah memberikan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Solusi yang kita lakukan ada 3. Yang pertama adalah mediasi berbagai pihak mengenai apa kurangnya dari konstitusi negara saat ini. Yang kedua, memberikan pelayanan dan perhatian kepada politik, tidak hanya berfokus pada solusi, tetapi juga ikut terjun langsung merasakan apa yang dialami warga negara. Yang ketiga, menghilangkan citra buruk pemerintah dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi perusak. Baik, itulah presentasi dari kelompok 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi